pengertian new normal secara tekstual adalah normal yang baru atau kenormalan yang baru. Pengertian new normal secara makna adalah dalam rangka adaptasi dengan kegiatan normal yang baru yang mengikuti protokol kesehatan yang mengedepankan kepada pola hidup sehat dan bersih. Ya, kira-kira itu. Bagaimana menurut Anda? Arti new normal. Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah. Kita tetap waspada. Maka istilahnya itu bukan pelonggaran, kalau dicatat oleh media, bukan relaksasi, istilahnya itu adaptasi. Ya. Adaptasi terhadap situasi baru. Ya, menyiapkan regulasi atau payung hukum atau ketentuan-ketentuan dalam rangka adaptasi terhadap tatanan ya kehidupan baru masyarakat produktif. New normal belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah pusat bertekad akan mengembalikan aktivitas masyarakat seperti biasa namun tetap mengedepankan faktor PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Persiapan new normal. Persiapan new normal ditandai dengan diterbitkannya surat edaran Menteri Kesehatan tentang sektor jasa dan perdagangan. Surat tersebut berisi mengenai aturan dari pemerintah tentang tata cara perdagangan baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Protokol new normal. Ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Mengapa harus menerapkan new normal? Kegiatan ekonomi akan dibuka. Kita memberikan kesempatan kepada sektor-sektor ekonomi untuk bangun, untuk tumbuh. Jangan sampai terkapar selama 3 bulan ini. Maksudnya, tidak saja kehidupan masyarakatnya, tetapi juga kelangsungan kehidupan perekonomian. Ini relawan PSBB ya, dari Disdik, Satpol PP, Dishub. Kok bisa sih Bekasi duluan pulih dari Jakarta? Pastinya ini bukan persoalan siapa yang duluan PSBB atau yang paling berisik, tapi disinilah peran kepala daerah dan pastinya juga dukungan warganya. Terbukti, Bekasi telah lebih dahulu mengantisipasi COVID sejak Maret dan tampaknya memang didukung oleh warganya. Persisnya antara pemimpin dan warganya bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama. Karena dari Maret kita sudah melakukan siaga darurat bencana dan 3 kali melakukan PSBB. Pada PSBB sekarang ini, apa yang disampaikan Pak Presiden, new normal itu kita terjemahkan. Tatanan kehidupan baru, masyarakat reproduktif melawan COVID. Itu terjemahan saya, katanya. Langkah apa sih yang diambil pemerintah Kota Bekasi? Kira-kira ada nggak kebijakan yang berbeda dengan DKI Jakarta atau dengan kota lain?
Nggak ada tuh, sama seperti kota lainnya. Bekasi juga menerapkan kebijakan PSBB. Semua kebijakannya standar. Mungkin yang agak berbeda adalah keterlibatan aktif relawan yang terdiri dari aparatur sipil, TNI Polri yang terjun langsung menegakkan aturan PSBB. Mereka inilah yang tidak ada hentinya dan tidak ada lelahnya menegakkan aturan dan menghimbau masyarakat yang ngeyel. Bagaimana menerapkan new normal? Kira-kira apa saja akan diterapkan saat new normal nanti? Jika saat ini masyarakat diwajibkan untuk beraktivitas dengan menggunakan masker, maka hal tersebut masih menjadi sorotan utama saat new normal nanti. Selain itu, masyarakat juga diharuskan tetap berperilaku hidup sehat dengan melakukan social distancing serta sering mencuci tangan. Jadi jangan heran jika nantinya di setiap fasilitas publik hingga tempat-tempat keramaian Anda akan menemukan tempat cuci tangan. Sekolah-sekolah hingga aktivitas perkuliahan yang beberapa waktu lalu dilakukan via daring, maka akan berjalan seperti sebelum adanya COVID, yakni belajar langsung di sekolah atau kampus-kampus, namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti adanya shift atau pembagian ruang kelas. Tak hanya itu, mal, pasar besar, restoran, hingga bioskop yang sebelumnya ditutup dalam beberapa bulan terakhir juga akan bisa beroperasi kembali dan dinikmati oleh masyarakat dengan mempertimbangkan penerapan physical distancing. Rencana penerapan new normal. Siap-siap memasuki era kehidupan normal baru alias new normal tak terkecuali bagi para pekerja. Tak hanya karyawan, industri pun wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan saat akan melangkah ke new normal. Beberapa tambahan lain saat kembali bekerja pasca PSBB adalah menerapkan physical distancing atau jaga jarak, menyediakan transportasi khusus pekerja jika memungkinkan, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Namun, hati-hati saat menentukan waktu pelaksanaan tatanan normal baru. Indikatornya mesti jelas. Ikatan Dokter Indonesia menambahkan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar perilakunya tak memperparah penyebaran virus. Penerapan new normal di sekolah. Urusan pendidikan, pesantren, sekolah. Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Jadi dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir. Skenario new normal di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 ditandai dengan adanya penerimaan peserta didik baru 2020. Sementara untuk fleksibilitasnya, jadwal tahun ajaran baru diserahkan kepada pemerintah daerah di masing-masing daerah. Mungkin sebagian juga ingin juga ada melaksanakan tugasnya dengan tatap muka, tetapi orang tua khawatir. Maka sebetulnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tapi bahwa PGK main mungkin juga bahkan tukeran minuman, misalnya tukeran makanan. Betul. Makanya Checkpoint di SMP Negeri 20 Bekasi terhadap karyawan, tata usaha, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, checkpoint
di SMP Negeri 20 Bekasi. Tenaga guru dan kependidikan, keamanan, tata usaha, kebersihan, cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruangan, ini Bu Ensa Endang Sari. Cuci tangan yang bersih dengan sabun. Ya, kita dengarkan pendapat teman kita tentang new normal ini bagaimana ya, Mang? Ya. New normal sekarang ya, Mang? Ya. New normal ya, Mang? Ya mudah-mudahan new normal. Sebetulnya sih ini tidak new normal, hanya ada keperluan anak aja. Jadi anak itu apa namanya mengantarkan buku ya kan, pinjam buku ke sekolah. Jadi diantarkan, nanti kalau udah selesai pulang. Tidak ada yang ngumpul-ngumpul di sini. Iya. Checkpoint oleh keamanan. Ya, ini satpamnya nih. Berapa, Bang? Kena nggak, Bang? Yang melakukan checkpoint kepada orang yang datang, pada setiap orang yang datang. Checkpoint pada siswa yang mengembalikan buku perpustakaan. Itu kenapa kalau yang baru-baru udah nggak tahu? Bagus juga kali, Bang. Dengan mewajibkan mengenakan masker. Iya, cuci tangan yang bersih ya, Neng ya. Ya, antri, cuci tangannya antri. Nggak usah rebutan ya. Nah, ini bikin kagak berbuatan gitu sih. Nah. Ya, antrian Neng ya, cuci tangannya ya. Nah, ini suasana sekolah, di dalamnya sepi. Cuman ada beberapa siswa yang antri mengembalikan buku.
Nah ini nih guru-gurunya nih yang sedang jaga nih, Pak Dana sama Pak Juanda sama Pak Edo dan Pak Sugur. Ya ini Dewan Guru sedang bersantai di halaman sekolah. Jaga jarak ya. Dengan tetap jaga jarak, menggunakan masker. Purbalingga. Nah ini dia penerapan new normal di SMP Negeri 20 Bekasi oleh Dewan Guru dan staf-staf tata usaha, kepala sekolah, tenaga kebersihan, dengan mengatur jarak juga, jaga jarak. Iya, kita gerakan badan dulu bareng-bareng. Nah senang ini dipimpin oleh guru olahraga Pak Edo dan Pak Lutfi. Iya, terus. Iya, terus goyang, Bu. Terus, Bu. Iya, gerak. Asik. Ayo. Oke, kita yuk. Oke, Nah ini dia nih instrukturnya nih, Pak Lutfi dan Pak Edo. Nih kepala sekolahnya, kaos kuning. Ini ibu siapa ya? Bagian ke-9, penerapan new normal di rumah ibadah. Pelaksanaan sholat Jumat yang berada di kelurahan. Para jamaah yang akan memasuki masjid ini juga diterapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan ketat, seperti penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh, diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik 1,2 meter antar jamaah, serta harus membawa perlengkapan ibadah masing-masing. Terlihat antusias para jemaah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengikuti pelaksanaan sholat jamaah ini hingga memenuhi halaman depan masjid. Gajaya ini menjadi tanda pembukaan aktivitas keagamaan di seluruh tempat ibadah yang berada di Kelurahan Zona Hijau COVID-19 Kota Bekasi dan tidak berlaku untuk kelurahan yang masih masuk kategori zona merah. Adapun untuk Kota Bekasi terdiri dari 56 kelurahan, di mana 49 kelurahan diantaranya sudah masuk dalam kategori zona hijau, dan sisanya 7 kelurahan masih dalam zona merah COVID-19. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi.
Masjid Al-Barkah Kota Bekasi, Jawa Barat ini sudah mulai melaksanakan sholat Selamat Jumat berjamaah menerapkan pada new 29 normal Mei dengan setelah sebelumnya hampir 3 bulan tidak melakukan melaksanakan sholat berjamaah di 3 masjid protokol akibat kesehatan. dampak wabah COVID-19. Cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa.